Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Anggir Bagus Prastio, dosen teknik mesin di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Saya memiliki latar belakang S1 Teknik Mesin di Universitas Nusantara PGRI Kediri, S2 Teknik Mesin di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu proses manufaktur 2. Mata kuliah proses manufaktur 2 ini membahas tentang konsep dasar permesinan konvensional dan non-konvensional beserta klasifikasinya. Dalam mata kuliah proses manufaktur 2 ini juga akan membahas tentang pemilihan ataupun penentuan parameter proses pembuatan sebuah produk yang umum digunakan pada dunia industri manufaktur di Indonesia, sehingga mahasiswa dapat menganalisa dan merancang proses pembuatan produk secara baik dan benar. Dalam kegiatan pembelajaran ini terdiri dari perkuliahan yang membahas tentang konsep dasar permesinan konvensional dan non-konvensional beserta klasifikasinya, dan bagaimana menentukan parameter proses pemesinan serta tugas mereview jurnal yang nantinya akan dipresentasikan di akhir perkuliahan. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari mata kuliah proses manufaktur 2 ini, yang pertama yaitu aspek sikap, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk aspek penguasaan pengetahuan, menguasai prinsip teknik perencanaan sistem, proses, ataupun komponen. Aspek keterampilan umum, mampu merancang, melakukan proses manufaktur, komponen ataupun peralatan, rekayasa produk, dan sistem manufaktur, serta operasi produksinya dengan pendekatan analitis dan standar teknis. Aspek kinerja, keandalan, kemudian penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan. Dan yang terakhir, aspek keterampilan khusus, memiliki keberanian membuka ataupun mengembangkan usaha berdasarkan tujuan dan perencanaan entrepreneurship dalam dunia industri, melakukan inovasi strategi dengan menerapkan iptek dan mengelola sistem produksi. Sistem pembelajaran pada mata kuliah proses manufaktur 2 ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara daring dan secara luring. Untuk sistem pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet dan WhatsApp Group. Dan sistem pembelajaran secara luring yaitu dilakukan secara pertemuan tatap muka di dalam kelas. Untuk metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah proses manufaktur 2 yaitu dengan metode ceramah, kemudian diskusi antar dosen dengan mahasiswa, kemudian mahasiswa dengan mahasiswa, dan kemudian tugas individu ataupun tugas kelompok yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Materi perkuliahan proses manufaktur 2 ini ataupun mata kuliah proses manufaktur 2 ini memiliki bobot 2 SKS. Materi perkuliahan proses manufaktur 2 ini terdiri dari 14 kali pertemuan dan 2 kali untuk UTS dan UAS. Materi pada pertemuan pertama adalah membahas tentang konsep dasar pemesinan konvensional dan non-konvensional beserta klasifikasinya, di mana mahasiswa akan dikenalkan apa yang dimaksud dengan proses pemesinan konvensional, apa yang dimaksud dengan proses pemesinan non-konvensional. Kemudian pada pertemuan yang kedua membahas tentang aplikasi proses pemesinan konvensional dan proses pemesinan non-konvensional. Pertemuan ketiga membahas tentang proses pemesinan CNC secara umum beserta klasifikasinya. Pertemuan yang keempat membahas tentang proses pemesinan bubut CNC. Pertemuan kelima membahas tentang parameter proses pemesinan bubut CNC. Pertemuan keenam membahas tentang proses pemesinan fresh CNC. Pertemuan ketujuh membahas tentang parameter proses pemesinan fresh CNC. Dan pertemuan yang ke-8 adalah ujian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 membahas tentang proses pemesinan IDM. Pertemuan ke-10 membahas tentang proses pemesinan ICM.
Kemudian pertemuan ke-11 membahas tentang proses pemesinan laser cutting. Pertemuan ke-12 membahas tentang mesin injeksi molding. Pertemuan ke-13 membahas tentang mesin blow molding. Pertemuan ke-14 membahas tentang mesin ekstrusi. Pertemuan ke-15 membahas tentang mesin 3D printing atau dikenal dengan additive manufacturing. Pertemuan yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Nah, materi-materi yang saya sampaikan ini dapat diakses oleh mahasiswa melalui ELINAS Learning Management System Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Kemudian sistem penilaian pada perkuliahan proses manufaktur 2 ini meliputi kehadiran mahasiswa dengan bobot sebesar 10%, kemudian tugas sebesar 10% juga, kemudian UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Selain itu, keaktifan mahasiswa dalam menanggapi pertanyaan oleh dosen, kemudian bagaimana mahasiswa mampu menyelesaikan tugas yang diberikan di dalam kelas menjadi aspek penilaian pada perkuliahan proses manufaktur 2. Demikian pemaparan mata kuliah proses manufaktur 2 ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Jangan sampai ada yang ya. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita diskusikan nanti dan apa yang kita bahas nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Berdoa cukup ya. Sebelum saya memulai sub pokok ataupun materi kita, saya akan bertanya pada teman-teman semuanya ya, terkait dengan materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin kita sudah membahas tentang mesin CNC ya secara keseluruhan ya, ataupun secara umum. Nah, kemarin saya sudah bertanya tentang dalam materi saya ada penjelasan tentang mesin CNC. Kira-kira apa yang dimaksud dengan mesin CNC? Oke, Mas Alfredi, apa Mas? Sistem otomatis yang dioperasikan secara perintah. Kemudian bahasa yang digunakan dalam mesin CNC apa? Mas Sanjon? Bahasa pemrograman CNC, kode G dan kode F. Oke, jadi mesin CNC merupakan suatu mesin yang mana operasinya menggunakan kontrol ya, kontrol komputer ya. Namanya adalah CNC, kontrol numerical komputer ya. Kemudian bahasa yang digunakan dalam mesin CNC adalah bahasa C++. Nah, ini dalam CNC sendiri akan dirujuk ataupun dikonversikan menjadi bahasa kode G dan kode L. Nah, jadi saya rasa teman-teman masih ingat pelajaran yang kemarin. Baik, langsung saja pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang mesin bubut CNC ya. Mesin bubut CNC nanti kita akan mempelajari subpokok bahasan ya. Subpokok bahasannya adalah yang pertama kita akan berbicara tentang pengertian dari mesin bubut CNC sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian dari mesin bubut CNC. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis sumbu pada mesin CNC. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari mesin CNC sendiri. CNC adalah mesin di mana benda kerja atau part dicekam dan diputar oleh spidol ya. Sementara alat potong yang digunakan dipasang bergerak di seluruh aksisnya. Jadi pada dasarnya mesin CNC itu jadi toolsnya nanti yang akan bergerak ya, toolsnya yang bergerak, kemudian bergerak, baru
benda kerjanya akan di saya. Misalkan saya memiliki sebuah poros, anggap saja ini poros ya, poros. Nah, ketika poros ini diputar ya, putar yang namanya spidol, maka toolsnya ataupun benda kerjanya ataupun alat potongnya akan bergerak sendiri ya, gerak mengikuti perintah yang sudah kita inputkan. Jadi kita tidak perlu repot-repot istilahnya harus mengatur secara manual, tapi kita sudah menggunakan bahasa pemrograman ya. Kita masukkan bahasa pemrograman berapa proses pembubutan yang diinginkan gitu. Nah, dalam mesin CNC sendiri umumnya digunakan untuk proses manufaktur ya, namanya juga CNC ya, digunakan untuk membuat sebuah poros ataupun membuat sebuah part-part yang kompleks ya. Nah, bagian-bagian dari mesin CNC sendiri, apa saja bagian-bagian dari mesin CNC sendiri, mesin bubut CNC, dan bagaimana cara ataupun cara bagian-bagiannya yang bekerja? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Kira-kira bagian-bagian dari mesin CNC itu apa saja? Dudukan mesin, Ya, bukan mesin. poros pemutar utama, Oke, poros pemutar tambahan, utama, tambahan. Dan yang lain? Pencekam. Terus kepala tetap, kepala tetap. Kemudian kepala lepas, kepala lepas. Dan yang lain? jalur eretan, Jalur eretan. Terus stasional potong, stasional potong. Oke. Nah, jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 bagian-bagian mesin bubut CNC ya. Kita akan mempelajari ya. Yang pertama adalah dudukan mesin ataupun mesin bed ya. Kemudian ada poros pemutar ya. Kemudian poros pemutar, kemudian ada poros pemutar tambahan, ada pencekam ya. Pencekam ini sangat diperlukan sekali atau sangat vital sekali. Kemudian bagian yang kedua adalah apalagi kepala tetap, kepala lepas, kemudian eretan, dan yang terakhir adalah stasiun alat potong. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi dudukan ini sangat penting sekali ya. Fungsinya adalah untuk apa? Mesin fungsi dari dudukan mesin sendiri apa ini? Tumpuan dari seluruh mesin. Oke, jadi penting sekali ya. Kalau tidak ada yang namanya dudukan, tidak bisa ya namanya benda kerja akan diproses ya. Dari sini bed ini sebagai tumpuan dari mesin, di mana seluruh komponen berada pada mesin tersebut. Jadi komponennya itu ataupun benda kerjanya itu diletakkan pada bagian dudukan ya. Kemudian yang kedua adalah poros pemutar utama. Poros pemutar utama. Fungsinya apa? Fungsinya menggerak. Di mana mesin ini ada yang namanya penggerak porosnya. Kalau seumpamanya mesin tidak ada penggerak porosnya bagaimana? Tidak bisa berputar ya. Jadi kalau tidak ada porosnya tidak bisa berputar. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Poros pemutar tambahan. Kira-kira apa fungsinya poros pemutar tambahan? Apa? Menyelesaikan proses Yaitu menyelesaikan proses pemesinan pertama dan kedua ya. Jadi fungsi dari
poros pemutar tambahan adalah menyelesaikan poros pertama dan kedua. Oke, yang keempat adalah pencekam. Nah, fungsi dari pencekam apa? Untuk mencekam benda kerja ya. Jadi kalau sebuah mesin tidak ada pencekamnya, jadi kita tidak bisa melakukan proses permesinan ya. Bagian mesin yang kelima adalah jalur. Fungsinya apa? Oke. Kemudian yang keenam adalah kepala tetap. Fungsinya berapa? Kepala tetap menumpukan speeder. Oke. Kemudian bagian yang ke-6 yang kepala lepas, fungsinya apa? Memberikan gaya memberikan tambahan pada instrumen dari komponen. Berikutnya potong. stasiun alat potong ataupun tutan. Fungsinya apa? Oke, jadi dari bagian-bagian mesin CNC tadi ada 8 ya, ada 8. Yang pertama adalah dudukan, kemudian yang kedua adalah poros, kemudian yang ketiga adalah poros tambahan, yang keempat adalah pencekam, yang kelima adalah kepala tetap, yang ketujuh adalah kepala lepas, yang kedelapan stasiun alat potong. Jadi diingat-ingat ada 8 bagian-bagian dari mesin bungkut CNC. Nah, fungsinya tadi apa saja? Sudah saya jelaskan. Jadi tolong nanti siapa tahu nanti pas waktu perkuliahan ataupun pas waktu TS soal tersebut akan muncul. Fungsinya apa saja dalam dua sumbu ini? Nah, kira-kira fungsi ataupun jenis mesin CNC pada dua sumbu itu apa? Fungsi membuat David apa? Membungkut diameter luar atau dalam. Oke. Kemudian yang kedua adalah mesin 3 sumbu. Fungsinya apa? Diki? Ada tambahan untuk sumbu X dan Z dan standar. Sumbu C dan sistem pistol. Berikutnya yang mesin CNC 4 sumbu. Julius Arista? Ya, apa? Fungsi mesin CNC 4 sumbu. Pada mesin ini sumbu Y maka proses pemesinan dengan tidak selesai dapat dilaksanakan mesin ini dapat melakukan pengerjaan yang lebih rumit dan tidak umum dengan lebih baik. Oke, itu adalah mesin CNC 4 sumbu. Yang berikutnya mesin CNC 5 sumbu. Mas Restu? Mesin CNC 3 sumbu
mesin ini akan memiliki proses pada titik tertentu. Berat atau berat atas, berat bawah. Ditambah dengan sumber D pada sipil poros permukaan Terus, yang berputar. oke, oke. Berikutnya, yang terakhir mesin CNC 6 sumbu. Ya, kembali lagi Mas Diki apa? 2X sumbu C pintu utama dan tambahan, 2X tur atas dan atau bawah masing-masing dengan 2 sumbunya, 1X sumbu Y pada tur atas, 1X spindle tambahan yang dapat bergerak menuju spindle utama untuk mengambil benda kerja. Oke, jadi mesin CNC itu ada kurang lebih ada 6 sumbu ya. Jadi ada 6 sumbu. Jadi untuk sumbu 2 sumbu tadi fungsinya mana? 2 sumbu tadi berfungsi untuk gaya masingan, untuk membungkut diameter luar dan diameter kalau yang ke 3 sumbu sebagai sumbu E dan sumbu Y. Oke. Setelah kita mempelajari jenis sumbunya, ya, kita membahas tentang kelebihan dari mesin CNC sendiri. Kenapa sih? Kelebihannya itu apa sih? Dari yang bisa menjawab? Kelebihannya yang pertama, yaitu di sini mampu meningkatkan produktivitas ya. Kemudian yang kedua memiliki tingkat kepresisian yang tinggi. Saya berikan contoh seperti ini. Ketika misalkan Mas Diki mau membungkut sebuah poros ya. Nah, Mas Diki bekerja dari jam 8 sampai jam 4 ya. Kita yakin nggak, Mas Diki yakin nggak bisa konsisten nggak ketika membungkut ketika jam 8 ya, jam 8 wah presisi ini. Nanti udah sampai jam 12 siang, wah tentunya udah lapar kan? Ya. Jadi akan istilahnya ngokel istilahnya. Keder ya. Akhirnya berpengaruh terhadap kinerja. Jadi akhirnya berdampak pada biaya. Ya. Jadi ini memiliki tingkat kepresisian. Jadi sebuah mesin dengan manusia itu memiliki tingkat kepresisian yang berbeda ya. Kalau mesin kan tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek, lapar dan lain sebagainya ya. Makanya memiliki tingkat kepresisian yang tinggi. Yang ketiga, konsisten dalam melakukan pekerjaan. Yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ketika pagi terus menjelang siang, menjelang sore, jadi kita kalau menggunakan operator kita itu tidak bisa konsisten ya, tidak bisa konsisten. Apalagi kalau ada masalah jadi malah tidak konsisten lagi. Makanya menggunakan yang namanya mesin bungkut CNC. Dan yang keempat adalah hemat ya. Jadi kalau kita menggunakan mesin CNC, jadi tidak memerlukan yang namanya banyak operator ya, banyak operator. Tidak membutuhkan tenaga ahli dalam istilahnya harus punya skill dan sebagainya, tidak perlu. Jadi cukup memiliki kemahiran dalam mengoperasikan. Nah, dalam menjelaskan kelebihan dan kekurangan ini, ya tentunya ada yang namanya kekurangan ya. Nah, kira-kira kekurangan apa dalam mesin bungkut ini? Yang pertama, biaya sangat mahal. Dalam arti biaya perawatan ya. Kalau seumpamanya mesin ini tidak dilakukan perawatan, makanya kalau terjadi satu part yang rusak, kan menimbulkan yang namanya biaya. Jadi kalau biaya itu sangat mahal sekali. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pengangguran ya. Kalau sudah menggunakan mesin yang berbau multifungsi, tentunya banyak yang namanya pengangguran. Dan yang terakhir bilangnya adalah skill ya. Jadi kalau sudah di remove, bahkan kita punya ahli las nih, ahli las ataupun ahli CNC. Ternyata sedangkan yang sebelumnya masih bisa menggunakan mesin bungkut manual dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Otomatis orang yang menggunakan bungkut manual akan terdegradasi menggunakan mesin bungkut CNC. Jadi meningkatkan yang namanya pengangguran. Oke, tadi kita akan sudah membahas 4 pokok masalah. Yang pertama tadi pengertian dari mesin bungkut CNC. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian
sumbu dari mesin CNC. Yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, ya saya mau bertanya, mengulas balik tadi sudah yang saya sampaikan. Ya, kira-kira ada yang masih ingat tadi saya menjelaskan pengertian dari mesin bubut CNC? Ada yang masih ingat? Mungkin Mas Samson masih ingat pertanyaan saya ataupun jawaban yang sudah kita ulas tadi? Pengertian dari mesin bubut CNC apa, Mas? Sistem otomatis mesin karkas. Apa? Mas Alfredi? Oke, Mas Alfredi bisa menjawab? Sistem otomatis yang dioperasikan secara perintah. Nah, oke. Kalau Mas Samson tadi bisa menyelesaikan jawabannya? Apa yang dimaksud dengan mesin bubut CNC? Mesin otomatis, mesin karkas yang Dioperasikan oleh perintah yang diprogram secara abstrak dan disimpan di media penyimpanan. yang disimpan dalam media penyimpanan. Media penyimpanannya apa, Mas Samson? Namanya CNC. Media penyimpanannya apa? Komputer numerical control. Kalau berbicara komputer numerical control itu artinya apa? Menggunakan penyimpanannya menggunakan apa? Menggunakan komputer. Oke. Berikutnya, tadi kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari mesin CNC. Coba sebutkan 4 saja bagian-bagian dari mesin CNC. Mas Restu bisa menjawab? Dudukan mesin, Dudukan mesin, oke. Kedua, poros komputer utama, komputer utama. Yang kedua, yang ketiga, poros komputer tambahan, poros komputer tambahan. Yang keempat, mencekam. oke. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, tadi kita sudah membahas tentang sumbu dari mesin CNC ya. Kira-kira tadi ada kurang lebih ada 5 ya. Coba sebutkan 3 saja sumbu yang ada dalam mesin bubut CNC. Mas David mungkin? Ada 2 sumbu, 3 sumbu, 3 sumbu, 4 sumbu, 5 dan 5 sumbu, dan 6 sumbu. Nah, yang terakhir dalam mesin CNC tentunya sebuah mesin itu tentunya mesti ada yang namanya kelebihan ya. Coba sebutkan 2 saja kelebihan dari mesin bubut CNC. Sama hemat. Mas Diki? Hasil produksi akan seragam baik dalam bentuk dan ukuran. Produksi akan meningkat. Kemudian yang kedua, Biaya proses semakin murah. biaya produksi semakin murah. Yang ketiga, Toleransi dapat disesuaikan dengan harapan operator. yang keempat, Proses kerja yang cepat sehingga dapat menghemat waktu. Oke, saya rasa pertanyaan sudah terjawab semua. Artinya bahwa teman-teman bisa menangkap dan bisa menyimak apa yang kita sampaikan ataupun kita diskusikan. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama percaya kita masing-masing, dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, apabila saya dalam menjelaskan tadi kurang berkenan di hati semuanya, ataupun salah kata dalam berucap, saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.